Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan kesayangan semua pria seluruh Indonesia Raya dan seluruh dunia mungkin ya. Oke deh, halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan rezekinya tetap lancar, amin ya robbal alamin. Oke deh, seperti biasa gue bakal menemenin kalian dengan sebuah film yang film ini sebenarnya film lama tapi kayaknya sempet ramai lagi di TikTok ya kan, di TikTok gitu ya kan. Gue sempet beberapa kali FYP dan gue tertarik untuk membahas lagi ini film karena memang filmnya tuh dan film ini menceritakan tentang judulnya belum ya. Judulnya adalah ini dia. Dan film ini menceritakan tentang seorang wanita yang lahir dengan memiliki gigi di itunya coy, serabi lempitnya gitu ya kan. Terdengar aneh dan membingungkan memang, tapi buat kalian yang belum tahu film ini film seru banget sih. Buat kalian yang udah nonton film ini, tonton aja sampai akhir ya kan, biar yang lain ikutan nonton. Oke, mending daripada penasaran, mending langsung kita mulai aja dan intro. Kisah bermula beberapa tahun lalu saat sebuah keluarga sedang bersantai di belakang rumah yang dekat dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Waduh, ngeri banget anjir. Pak Jono dan istrinya Kiki sedang duduk santai. Gak jauh dari sana ada sepasang saudara tiri, yang anak laki-laki bernama Bre dan anak yang perempuan bernama Gigi. Dan mereka sedang berendam. Namun tiba-tiba tangannya Bre, si bocil yang sangean ini, langsung aja mengembara di tubuh si Gigi. Dan tiba-tiba lagi jari tangannya terluka. Waduh, makanya jangan macem-macem sama Loli bang, bahaya tuh. Beberapa tahun kemudian Gigi yang udah dewasa sedang berpidato di acara kerohanian. Seorang pria yang bernama Tobi mendengarkan pidato Gigi dengan serius, bahkan kelihatannya dia sangat tertarik dengan Gigi. Hati-hati aja nih ya Bang Tobi. Setelah pidato selesai, Neng Gigi sedang ngobrol dengan teman-temannya. Kemudian Tobi lewat di depan mereka sambil tebar pesona. Di rumah, orang tua Gigi menyuruhnya bersabar karena abangnya meledakkan logam berat di ruangan lain. Waduh, pusing aku mak, kata Gigi. Sebelum tidur, Gigi menyikat giginya. Iya memang gitu. Sebelum tidur si Gigi ini menyikat giginya, tetapi seseorang mengejutkannya yang ternyata itu adalah Bre. Bau-bau akan terjadi madu mekanik antara saudara tiri ini. Dan keesokan harinya Neng Gigi diejek oleh beberapa siswa. Ada satu pria yang terlihat senang dengan Gigi, namun seorang pria, kita sebut saja Johnny, didorong oleh temannya. Adegan berpindah di kelas yang sedang mempelajari matkul kesukaan semua pria, yaitu sistem reproduksi. Waduh. Alat reproduksi cowok ditampilkan dengan jelas, sedangkan alat reproduksi cewek ditutupi dengan stiker. Dan seorang siswa mengeluh kenapa ada perbedaan apa di antara cowok dan cewek. Neng Gigi mengangkat tangan dan menjawab karena area perempuan itu suci. Dan semua orang malah tertawa mendengarnya kecuali Tobi, karena terlihat polos dan lugu sekali Neng Gigi ini. Setelah kelas selesai, Neng Gigi dan teman-temannya pergi ke bioskop untuk nonton film rating 13 tahun. Saat menonton, teman Gigi malah saling nyosor. Ya kalau mau adu mekanik ya modal dikit lah goblok. Gigi dan Tobi menjadi canggung karena temannya adu mekanik bibir di sebelahnya. Namun iman mereka ternyata sama-sama kuat. Adegan pun berpindah lagi memperlihatkan si Bre yang sedang santai dengan pacarnya. Bre memperlihatkan bekas luka di jarinya yang dia kira karena Gigi menggigitnya. Ya memang sebenarnya digigit sih. Neng Gigi and the gang sedang menuju alam yang memiliki danau dan gua. Saat temannya bermain-main, Gigi dan Tobi memiliki kesempatan ngobrol bersama. Dan malam pun tiba. Bre dan pacarnya sedang kelonan sambil suap-suapan makanan yang bentuknya mirip roket. Sementara itu, Gigi yang mencoba tidur terbayang-bayang oleh Tobi. Waduh, mulai jatuh cinta nih mbaknya. Besoknya Gigi mengabaikan Tobi di kelas, dan di ruang ganti Gigi menelpon Tobi, mengatakan sepertinya mereka tidak bisa pergi bersama lagi karena kasihan Tobi. Saat di rumah, Bre sedang berdebat dengan pacarnya. Sebagai adik yang baik, Gigi mendatanginya dan mencoba menghiburnya, namun Bre malah nyakitin Gigi dengan mengatakan bahwa mereka hanya saudara tiri. Gigi yang sakit hati segera pergi dan menelpon Tobi untuk menemuinya. Dengan kecepatan tinggi, Tobi menemui Gigi dengan mobilnya. Dan Gigi bilang kalau dia membawa baju renang yang membuat Tobi jadi full senyum. Gigi dan Tobi terlihat sedang asik berenang menuju sebuah kali, kemudian mereka saling beradu mekanik bibir di sana.
Keduanya pun termakan bisikan orang ketiga aka iblis, astagfirullah, dan mereka pun bermain-main di sekitar tali. Lalu Gigi berenang menuju gua terlarang dan memanjat bebatuan untuk istirahat. Dan di atas bebatuan terdapat selimut. Nah, ini pertanyaannya adalah selimut siapa yang taruh sini? Toby ingin ikut naik ke atas namun Gigi menolaknya. Toby beralasan bahwa dia kedinginan dan akhirnya ikut menghangatkan tubuh bersama Gigi di atas bebatuan. Beberapa saat kemudian Gigi terlihat shock berat lalu bersepeda pulang. Gigi segera mandi lalu berbaring di tempat tidur. Gigi terbayang-bayang cerita Toby saat di atas bebatuan tadi. Ada apakah sebenarnya? Di pagi hari Gigi merobek poster pernikahan yang menghiasi dindingnya. Gigi kembali menghadiri acara kerohanian tapi Toby nggak ada di sana. Gigi terlihat berbeda bahkan mulai berbicara aneh di depan orang-orang. Setelah itu Gigi duduk melihat orang-orang yang sedang berpesta. Saat akan pulang, Johnny menawari tumpangan kepada Gigi. Johnny berusaha mengajak Gigi berkencan dan memberikannya kartu nama namun Gigi menolaknya. Johnny yang tidak puas mencoba menghampiri Gigi di rumahnya tapi malah kena bogem mentah dari Bray. Di danau, mobil Toby masih ada di sana. Gigi berenang ke gua dan melihat sesuatu yang mengerikan hingga berteriak. Gigi yang teringat bahwa Tuhan tidak suka membunuh, maka dia membuang cincin sucinya. Di rumah, Gigi dengan hati-hati melepas stiker dari buku biologi dan menyadari kalau lembah suci itu mirip seperti miliknya. Ya memang, Mbak. Namun Gigi berusaha mencari lebih banyak jawaban dan menanyakannya kepada Mbak Google tentang sebuah mutasi. Gigi menemukan artikel tentang sesuatu yang disebut Pacina dan Tata. Tunggu. Gigi tumbuh di serabi lempit. Oke. Karena merasa aneh dan bingung, Gigi pergi ke dokter kandungan dan merasa sangat gugup, tetapi dokter meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Si dokter mengarahkan Gigi untuk melebarkan kakinya, dan tiba-tiba jari si dokter hanya tinggal jempol doang. Dan karena panik, Gigi pun langsung kabur dari sana. Gigi mempercepat laju sepedanya, kemudian melihat mobil Toby lewat yang dikendarai oleh orang lain. Gigi kembali ke gua dan menyadari polisi sudah ada di sana. Gigi pun bergegas pulang dan menemukan ibunya sudah pingsan di lantai. Di rumah sakit, Pak Jono menyuruhnya untuk beristirahat di rumah. Bukannya pulang, Gigi malah menemui Johnny yang kesenangan karena didatangi gadis impiannya. Dan gadis impianmu ini akan menjadi mimpi burukmu, kawan. Gigi pun cerita pada Johnny bahwa dia telah membunuh seseorang atau mungkin 2 orang karena mutasinya. Gigi mandi untuk menenangkan diri sementara Johnny sedang menyiapkan dekorasi kamar romantis. Gigi keluar dari kamar mandi dan terkejut pakaiannya udah nggak ada. Sementara itu, dokter yang menjadi korban Gigi terlihat sedang di ruang operasi. Dan singkat cerita, Gigi berjalan pergi sambil panik melihat tangan Johnny yang terluka sedang memanggil mominya. Di rumah sakit, Gigi sedang tidur memeluk ibunya. Sementara di rumah Pak Jono akan menghukum Bray karena dianggap telah membunuh ibunya sendiri. Namun Bray melepaskan anjingnya dan membuat Pak Jono dan pacarnya pergi meninggalkan Bray. Gigi pun memeluk Pak Jono dengan penuh kasih sayang. Kemudian pacarnya Bray angkat bicara kalau ibu mereka dibuat jatuh pingsan setiap harinya oleh Bray. Karena marah, Gigi pun mendatangi Bray dengan pakaian minim kain untuk memberikan Bray pelajaran adu mekanik. Setelah itu, Gigi pun bersepeda keluar kota hingga bertemu dengan orang yang memberikannya tumpangan. Lulu. Kayak Pak Kakek Sugiono yang ini. Dan filmnya pun tamat. Ya oke, sungguh film yang bikin gerah sekaligus ngilu ya kan. Ya meskipun film ini agak absurd ya, ada pesan penting yang perlu kita sampaikan coy di sini. Kalau kita tidak boleh mantap-mantap sembarangan, terlebih dengan yang bukan mukrimnya. Apalagi sesama mukrim, jangan coy. Jangan. Lebih baik adalah yang bukan mukrim tapi sudah resmi jadi mukrim gitu maksudnya. Maksud gua jangan yang sama gimana cakep Pak Ustadz ini naskahnya cakep apa sih ya ampun udahlah gue juga bingung karena memang kayaknya si penulis naskah lagi mabok ya udahlah gak apa-apa mending. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sekian dulu dari Amon, see you next time dan dadah.